Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tuti Andayani, saya dari 12 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia, yaitu ikatan kimia. Nah, sebelumnya, apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom lain. Seperti apa susunan yang stabil itu? Yaitu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang disebut sebagai elektron valensi memenuhi kaidah duplet atau oktet. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau duplet untuk atom helium atau berjumlah 8 atau oktet untuk neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet, dan atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya tarik antara atomnya relatif besar itu akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Apakah perbedaannya? Dan bagaimana kaitan antara jenis ikatan tersebut terhadap struktur dan sifat suatu material? Nah, kita akan bahas satu per satu. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron atau serah terima elektron dari atom yang satu ke atom yang lain demi tercapainya kestabilan, sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan kulit terluar yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron sehingga menghasilkan ion negatif, sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron di kulit terluar cenderung untuk melepaskan elektron sehingga membentuk spesies ion yang bermuatan positif. Nah, teman-teman coba lihat pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektronnya dibanding harus menangkap 7 elektron untuk membentuk kestabilan, ya kan? Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluar sehingga demi mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktet, klorin akan mudah untuk menangkap 1 elektron. Jadi pada pembentukan ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan 1 elektron, dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Di antara ion natrium maupun ion klorida terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat mengikat mereka agar selalu bersama membentuk senyawa ionik natrium klorida. Nah, sekarang tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya atau yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan yang disingkat PEI. Ikatan kovalen terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, dan ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dengan atom non-logam. Bisa sejenis seperti hidrogen, gas klorin atau gas nitrogen, atau juga berbeda jenis seperti pada air atau H2O dan juga karbon dioksida dan juga yang lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi ini. Hidrogen memiliki nomor atom 1 yang berarti jumlah proton dan elektron yang masing-masing adalah 1. Maka 1 elektron pada kulit pertama ini sangatlah tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah duplet. Jadi untuk mencapai kestabilan memerlukan elektron dari atom yang lain, misalnya atom hidrogen ini. Sama halnya dengan hidrogen yang pertama, hidrogen kedua ini juga butuh elektron kan, sehingga elektron tidak akan diberikan atau ditransfer dari atom yang satu ke atom yang lain, tetapi dipakai secara bersama-sama. Dan kombinasi dari 2 atom atau lebih yang terbentuk oleh ikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen atau molekul. Untuk molekul gas hidrogen atau H2 ini disebut juga sebagai molekul diatomik karena merupakan molekul yang terdiri atas 2 atom.
Jenis ikatan yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah ikatan logam. Berbeda dengan ikatan ion dan kovalen, ikatan logam terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya ikatan yang terdapat pada logam besi, aluminium, magnesium, perak, dan juga logam-logam yang lainnya. Ikatan jenis ini terdiri atas spesi berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion positif itu, atau dengan kata lain elektron-elektron tersebut terdelokalisasi. Seperti gambar berikut. Pada ikatan logam, tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom logam yang lain. Jadi, bisa juga disebut dengan lautan elektron. Tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam itu bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektron yang bebas bergerak memiliki muatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam.